Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Tanjung Pura. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu museum yang ada di Indonesia, yaitu Museum Nasional Indonesia, yang merupakan salah satu museum yang menjadi daya tarik Indonesia bagi para wisatawan. Kenapa memiliki daya tarik? Karena ini merupakan salah satu museum terbesar di Asia Tenggara yang sudah berusia 242 tahun. Museum ini didirikan pada 24 April 1778. Museum ini telah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Oke, ini tampak bagian depan dari museumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke lantai bawah, bagian dari museumnya. Oke. Nah, ini adalah bagian lantai bawah atau ruang kaca. Bagian ini dipenuhi oleh kaca full. Nah, bagian museum ini juga memiliki eskalator maupun lift. Museum ini full juga menggunakan AC. Selain memiliki pemandangan ataupun pepohonan yang asri dan segar, museum ini juga sangat cocok untuk rekreasi dan pusat penelitian ilmiah. Nah, museum ini memiliki koleksi hingga 141.000. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Ini adalah peninggalan gamelan, alat-alat musik gamelan seperti gong dan lain-lainnya, seperti ada di gambar. Nah, kita akan masuk lagi ke perpustakaan. Lantai 1, Manusia dan Lingkungan. Pameran teman-teman semua bisa lihat, ini adalah proses manusia purba dari zaman berubah, berkembang hingga bertahan. Nah, di sini ada manusia purba jenis Homo bajakensis. Kemudian ini juga ada contoh manusia purba dari fosil Sangiran. Oke, selanjutnya ini masih di lantai 1, di belakang eskalator. Ini adalah manusia purba yang sedang duduk ataupun sedang melakukan kegiatan bercocok tanam. Kemudian di sebelah sini juga ada manusia purba. Ini ada kayak seperti peninggalan yang namanya Kejoken Mondiger. Nah, Kejoken Mondiger ini merupakan tumpukan kerang. Ini merupakan kerang yang telah menjadi fosil dan merekat menjadi satu, membentuk tumpukan yang sangat padat. Kejoken Mondiger ini menunjukkan bahwa manusia purba hidup zaman ini memiliki kecenderungan tinggal di pantai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lantai 2, Ilmu Pengetahuan. Nah, di lantai 2 ini banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti yang contohnya seperti ini adalah prasasti Mula Warman. Nah, prasasti Mula Warman ini terdiri dari 7 yupa. Yupa sendiri adalah sebuah tugu atau monumen yang terbuat dari batu seperti tampak pada gambar ini. Nah, ini ditemukan oleh Raja Mula Warman di daerah Kalimantan Timur. Oke, selanjutnya kita akan maju ke depan. Di dalam lemari-lemari kaca ini ada prasasti juga. Ini yang batu besar ini merupakan contoh dari prasasti Ciaruten. Nah, di sini ada seperti peninggalan yang berupa kapal-kapal untuk para pelaut datang ke Indonesia. Seperti ini contohnya, yaitu miniatur dari kapal pinisi. Nah, di sebelah sini juga tampak seperti kompas, pelampung, dan lain-lainnya. Oke, kita akan maju sedikit ke depan. Nah, ini ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan candi yang dibangun sekitar 775 sampai 850 Masehi, yang merupakan candi Buddha terbesar sekaligus monumen Buddha terbesar dunia. Nah, selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur ini juga berfungsi sebagai tempat ziarah. Nah, kita akan maju ke lorong depan. Ini merupakan alat-alat ataupun pengobatan tradisional. Kita akan lihat salah satu contohnya, yaitu
bernama pipisan. Nah, pipisan ini merupakan alat yang digunakan masyarakat Jawa zaman dahulu untuk menumbuk kulit kayu, biji-bijian, dedaunan, atau rempah yang akan diolah menjadi jamu, kosmetik, perawatan tubuh, serta untuk bumbu masak. Nah, pipisan ini masih ada digunakan orang-orang zaman sekarang, biasa digunakan untuk alat penumbuk masak. Kemudian ini juga ada patung tabib torsi. Oke. Selanjutnya, oke teman-teman, sekarang kita masih berada di lantai 2, yaitu di spot 7. Nah, dapat dilihat di sini ada peninggalan yaitu meriam. Nah, meriam ini digunakan untuk sebagai alat berperang. Nah, ini ada beberapa peninggalan yang sangat unik dan juga menarik. Nah, ini adalah pelindung dada yang juga digunakan untuk berperang. Nah, ini dapat dilihat teman-teman di dalam lemari kaca, yaitu alat komunikasi. Ada juga lonceng. Dan ini ada moko. Nah, ini adalah salah satu alat komunikasi pada masa praaksara. Nah, ini merupakan salah satu alat tukar pada masa zaman praaksara. Nah, ini adalah timbangan besar Sultan Banjar. Nah, ini juga merupakan sebuah alat transportasi. Seperti contoh bisa dilihat teman-teman, ini adalah perahu janggolan. Dan ini juga ada salah satu alat transportasi seperti sepeda roda 3. Nah, kita masih berada di lantai 2, yaitu ini adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk membuat alat lainnya. Seperti alat ini, yaitu alat tulang prasejarah. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah lonceng atau sebuah alat produksi. Nah, ini seperti
digunakan sebagai alat produksi juga. Nah, ini seperti palu atau kapak, alat produksi yang dipergunakan pada masa prasejarah. Ini juga seperti lesung. Nah, selanjutnya kita ke lantai 3. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada patung gajah atau yang disebut dengan patung gajah Pasemah. Nah, di sini dapat dilihat di sekeliling, masih berada di lantai 3. Nah, ini ialah prasasti Kanjuruhan. Nah, ini dia teman-teman, dapat dilihat ini adalah prasasti Kanjuruhan. Ada juga ini Padasan. Nah, ini adalah sesako. Sesako adalah sebuah kursi kebesaran. Nah, ini merupakan beberapa barang-barang adat pada masa zaman dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di lemari kaca ini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sangat menarik. Nah, ini ialah alat masak yang dipergunakan pada masa zaman dahulu. Nah, ini adalah beberapa jenis peninggalan rumah adat. Nah, seperti contohnya, ini adalah model rumah Batak Karo. Nah, dapat dilihat banyak sekali model-model rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah merupakan alat transportasi, yaitu sampan. Ada juga alat-alat dan juga pakaian yang dipergunakan pada masa itu. Nah, ini dia teman-teman, bisa dilihat di lemari kaca ini. Jelas sekali ini atasannya. Ini adalah bawahan atau rok.
Nah, kita masih berada di lantai 3. Ini adalah alat-alat yang dipergunakan pada masa mencari makanan dan mengumpulkan makanan. Baik, pada lantai 3 spot 10 ini kita lihat bahwa peninggalan-peninggalan yang ada itu seperti kendaraan-kendaraan, yaitu becak atau delman. Lanjut, ada seperti guci. Kemudian ada kursi terbuat dari kayu, sepertinya peninggalan bekas zaman dahulu, tepatnya diduduki oleh seorang raja. Kemudian banyak peninggalan seperti olahan-olahan kayu seperti itulah. Nah, di sini ada sendal pada zaman dahulu. Lucu ya. Modelnya lucu. Kemudian di sini seperti rumah yang terbuat dari kayu dan papan serta atap daun, cantik sekali. Nah, kemudian seperti ini rumah adat ya, ini rumah pada zaman dahulu. Ini seperti kerajaan pada zaman dahulu. Ini ada kapal ya. Ini sepertinya kapal untuk berlabuh melalui jalur laut untuk perdagangan. Lanjut, spot berikutnya. Spot berikutnya juga banyak sekali ya peninggalan-peninggalan yang sangat unik. Bisa lihat sendiri di sini, disusun rapi dengan olahan yang sangat cantik. Nah, ini sepertinya alat perang ya. Sangat bagus sekali. Ini ada kursi untuk tamu atau untuk makan sepertinya. Nah, ini ada jam. Biasanya jam ini tuh bisa berbunyi. Jika menunjukkan pukul 5, dia akan berbunyi 5 kali. Keren. Lanjut, spot berikutnya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan di sini. Ini sepertinya penyaring. Nih, penyaring untuk meremo sepertinya. Nah, ini untuk menangkap ikan. Sampan, lucu sekali guys sampannya. Banyak lagi peninggalan-peninggalannya kita lihat. Lanjut spot berikutnya. Nah, ini di sini ada senjata ya untuk berperang sepertinya. Kemudian ada panah. Cantik sekali. Lanjut. Nah, di sini tuh ada hiasan-hiasan properti wayang, ada pisau kecil, ada patung-patung untuk mempercantik kerajaan. Ada patung kuda, ada payung, ada wayang perempuan. Keren. Lantai 4, khazanah emas dan Ini keramik. lantai 4. Koleksi khazanah emas berupa benda-benda yang khususnya keadaan dibuat lantai 4 dari ya, logam mulia. Spot pertama, ada meja resepsionis. Jika ingin berkunjung, silahkan masuk. Nih, di depan sepertinya ada bebek ya, bebek. Nah, kemudian selalu dihimbau untuk tidak mengambil foto di ruangan ini karena memang museum itu tempatnya sangat privasi ya, teman-teman. Sangat luas tempatnya.
di sini ada poster di mana peta dan peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, di sini juga sangat luas dan tentunya ada etalase-etalase alat perang, penyimpanan alat perang. Oke. Selanjutnya di sini apa ini ya? Emas sepertinya. Tempatnya sangat mewah, teman-teman. Bisa dilihat lagi. Nah, mewah sekali. Perhiasan sepertinya, kalung. Nah, nih. Ini perhiasan. Banyak sekali emas-emas di sini disimpan. Perhiasan pada zaman dahulu. Ada juga poster, mungkin bentuk-bentuk peninggalan pada zaman dahulu. Nah, ada guci dengan dipenuhi dengan emas-emas, karena memang lantai 4 ini khususnya untuk perhiasan, teman-teman. Nah, bisa dilihat lagi ini. Keren. Di sini terdapat peta Indonesia dan gambar emas. Nah, bisa dilihat lagi, teman-teman. Nah, mantap. Nah, kita sudah keliling semua tempat ataupun spot yang ada di dalam Museum Nasional ini. Maka berakhirlah pula museum tour kita pada hari ini. Akhir kata, kami dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Tanjung Pura mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah setia untuk nonton dari awal sampai akhir untuk mengikuti jalan-jalan online atau tour virtual Museum Nasional bersama kami. Kami harap dengan adanya museum tour virtual ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para penonton sekalian. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa melakukan tour virtual museum ke museum lainnya. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama-nama peninggalan yang ada di dalam Museum Nasional. Nah, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.